Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah support di channel ini. Terima kasih sudah subscribe ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing tentang istilah ya, breakout, breakdown, juga ada false breakout dan false breakdown ya teman-teman. Oke, jadi dulu waktu saya lagi awal-awal belajar itu bingung banget ya, ada istilah-istilah gitu. Udah pakai bahasa Inggris itu kan. Terus istilahnya itu asing banget gitu di kuping kita itu. Oke, jadi misalnya kita mau trading di pair ini ya, misalnya di gold lah ya, yang agak-agak menarik gitu. Seperti ini misalnya. Kemudian kita tampilkan periode separatornya seperti ini. Misalnya untuk awalnya kita membahas tentang breakout ya. Jadi breakout itu istilahnya kalau untuk di trading ini nembus resisten ya teman-teman. Nah, untuk resistennya itu ya tergantung kita gitu teman-teman ya. Resistennya mau apa gitu. Misalnya kita trading menggunakan Fibonacci gitu teman-teman. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini contoh aja teman-teman ya, bukan rule yang sebenarnya gitu. Kita ambil contoh misalnya mau narik Fibonacci-nya harian gitu teman-teman. Jadi ditarik dari sini. Ini harga tertinggi di hari yang sebelumnya ini ya, sebelum ini maksudnya. Sampai ke harga terendah di hari sebelumnya ya. Jadi ini Fibonacci-nya udah sedikit modif ya. Ini untuk beberapa poinnya dihilangkan. Nah, tapi misalnya kita di sini ambil contoh, kita anggap resistennya itu di area ini teman-teman ya. Nih. Nah, di area itu kemudian untuk supportnya di area bawah sini. Misalnya ambil contoh seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang dinamakan breakout itu ya untuk harga itu break dari level harga tertingginya ini ya teman-teman, dari level resistennya ini di hari berikutnya. Nah, ini adalah contoh breakout teman-teman. Jadi dia breakout langsung naik ke atas ya, walaupun nggak banyak. Tapi ini cukup lumayan kalau misalnya kita tradingnya tipis-tipis ya teman-teman. Misalnya strateginya breakout dan untuk TP-nya itu tipis-tipis. Misalnya ambilnya 200-300 gitu ya. Kita mau scalping gitu misalnya. Nah, ini salah satu contoh dari breakout ya teman-teman. Nah, tapi persoalannya kadang-kadang kalau untuk breakout ini ada false-nya ya. Jadi gitu. Jadi istilahnya kalau saya bilangnya itu noise ya, noise pergerakan harga. Jadi harga itu cuma nipu-nipu aja gitu teman-teman. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh, kita tarik ke belakang seperti ini. Di harga yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini di hari sebelumnya seperti ini. Misalnya kita tarik Fibonacci-nya ke sini seperti yang sebelumnya, dari harga tertinggi di periode sebelumnya sampai ke harga terendah ya, karena trennya lagi naik gitu. Nah, ini kita lihat di posisi level ini ya, 100 ini. Nah, ini ternyata ada ini teman-teman ya, false ya. Waduh, ini malah kehapus. Oke, sorry. Nah, ini ya, di area sini ada namanya false breakout ya teman-teman. Jadi dia breakout, sudah break gitu ya teman-teman ya. Di sini kita lihat candlenya sudah break. Sorry. Nah, ini sudah break tapi dia malah balik lagi nembus atau mencari area support atau koreksi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini namanya false breakout ya, atau breakout palsu ya. Walaupun dia sudah breakout ke atas tapi dia nggak melanjutkan trennya gitu. Nah, ini identifikasinya gimana? Nah, ini macam-macam teman-temannya. Ada yang dari candlestick-nya seperti ini. Jadi ada pattern-pattern candlestick itu yang sebagian gitu menunjukkan wah ini bakalan terjadi false break gitu ya. Maupun breakout nanti ataupun breakdown gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga bisa di misalnya di kombinasikan misalnya pakai indikator ini misalnya RSI atau stokastik gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini misal contoh aja teman-teman ya. Jadi identifikasi itu bisa berbagai macam cara teman-teman ya. Itu tergantung dari rule tradingnya masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Wah, ini areanya sudah sampai di level ini misalnya teman-teman ya, di level overbought gitu. Jadi dia walaupun break nanti dia akan coba koreksi sampai harga tertentu gitu. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau breakout itu seperti itu.
Nah, itu contoh false breakout ya teman-teman. Jadi dengan rule apapun harus diingat teman-teman, tidak ada yang apa namanya, market itu tidak pernah pasti ya teman-teman ya. Artinya, oh ini candlenya seperti ini, harganya setelah menyentuh level ini pasti turun. Nah itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Makanya kebanyakan itu trading menggunakan probabilitas ya teman-teman, karena nggak ada yang pasti. Walaupun diidentifikasi dengan sedemikian rupa, ya tetap aja ada noise-nya juga teman-teman. Noise itu ya ada salah analisa gitu teman-teman ya. Jadi makanya perlu nyamannya teknik-teknik macam-macam. Ada yang pakai SL gitu teman-teman ya, untuk ya kalau kita salah analisa atau sebenarnya rule-nya sudah benar, semuanya sudah disiplin, tapi memang marketnya aja yang lagi ngambek gitu istilahnya ya, lagi nggak cocok gitulah ya. Jadi dia memang ada pergerakan yang melawan analisa kita ya, atau berbeda dengan analisa kita gitu. Jadi teman-teman ya, jadi nggak ada yang benar-benar pasti. Satu-satunya kepastian di market adalah ketidakpastian itu sendiri ya teman-teman ya. Itu jadi perlu dijadikan catatan teman-teman ya. Nggak ada yang benar-benar pasti gitu ya teman-teman ya. Itu breakout dan false breakout ya teman-teman. Kalau untuk breakdown ya dia tinggal kebalikannya aja teman-teman. Di sini kita hapus untuk semua objeknya. Misalnya breakdown itu ya kalau dia trennya lagi ini teman-teman ya, lagi turun. Nah seperti ini ya, misalnya kita anggap ini sebagai bearish. Kemudian kita letakkan candlestick, bukan candlestick ya, misalnya kita pakai Fibonacci teman-teman. Di sini kita tarik seperti ini di harian gitu ya, kita besarkan dikit. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita anggap level 100 ini sebagai support karena dia lagi bearish gitu ya, maka di posisi ini harga sudah breakdown ya teman-teman ya. Nah artinya dia menembus level supportnya itu teman-teman ya. Dia dengan cukup meyakinkan, walaupun di sini kalau kita lihat ini ada yaitu ya teman-teman ya, dia merespon supportnya gitu ya. Dia merespon, koreksi sedikit, terus habis itu breakdown ya teman-teman di hari berikutnya. Nah itu seperti itu kalau breakdown yang nembus level supportnya gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk noise-nya ya sama saja teman-teman ya. Misalnya kita di sini ya. Nah ini kita ambil contoh, kita tarik dari sini ya, ini kita perkecil dikit. Nah seperti ini, kita seperti ini kan. Seperti ini kan. Ini karena kita ambil di hari sebelumnya ya. Ini contoh aja teman-teman. Nah ini ada level ini. Oh ini sudah di break juga ya teman-teman ya. Mungkin di sini ya, itu sudah breakdown. Nah ini ada yang namanya ini break tapi dia koreksi teman-teman ya. Seperti itu ya, kita belum dapat untuk noise-nya teman-teman ya. Noise-nya mungkin di sini nih, ini teman-teman, ini noise nih. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah kita ambil contoh ini karena range mungkin kecil sekali ya, seperti ini teman-teman. Mungkin kita bisa tarik sampai sini. Misalnya seperti ini, kita ambil contoh. Nah ini kita anggap level 100 ini sebagai level supportnya di sini ya teman-teman. Nah tapi ternyata setelah menyentuh level 100 ada break dikit ya. Oh ini malah belum break ya teman-teman ya. Kita cari yang break ya, yang ini. Nah inilah, ini gampang ini. Nah seperti ini ya teman-teman, kita ambil contohnya. Ya kalau itu tadi belum sampai break teman-teman ya. Nah ini yang sudah break ya. Harga penutupannya sudah menembus level ini ya, area 100 ini. Kalau kita anggap ini sebagai support, nah ini dia merespon ya. Walaupun sudah break sini ya, ada sedikit konsolidasi di sini, konsolidasi kecil-kecilan, tapi habis itu dia merespon harga supportnya ini membentuk koreksi di area ini ya, 61,8 ya. Ini biasanya dianggap sebagai apa namanya itu, area yang kuat gitu ya, untuk menjadi support ataupun resisten ya area ini. Nah setelah sampai sini dia turun lagi ke sini teman-teman ya. Jadi ini dia merespon di area sini aja teman-teman. Itu false ya, ini false breakdown ya. Jadi cuman gitu-gitu aja kebalikannya. Kalau untuk identifikasinya ya seperti tadi ya, tergantung dari rule-nya masing-masing. Kalau misalnya tradingnya pakai price action ya dia menggunakan dari price action itu. Tapi kalau pakai indikator ya indikator itu. Dan harus diingat seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya, tidak ada yang analisa 100% akurat ya. Bahkan
99% itu sudah top banget itu ya teman-teman biasanya. Kalau pakai Marti bisa 99% ya teman-teman, tapi 1%-nya itu biasanya itu apa namanya, MC teman-teman ya, Marti averaging gitu ya. Artinya setiap transaksi itu ditutup dengan itu profit. Sorry teman-teman. Tapi ada kemungkinan karena dia kena averaging gitu ya, kena trending gitu, jadinya MC teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau trading ya bisa saja menggunakan teknik breakout dan breakdown ini ya. Oke, sorry teman-teman, suaranya jadi serak-serak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasannya. Kalau untuk breakout dan breakdownnya teman-teman. Jadi kalau untuk menentukan area support dan resistennya, yaitu tergantung dari rule tradingnya masing-masing teman-teman ya. Itu kan kita tadi mencontohkan menggunakan Fibonacci, itu bisa saja misalnya menggunakan trendline ya seperti ini teman-teman. Misalnya kita tarik trendline dari harga tertinggi misalnya di area sini aja lah ya. Aduh, kena scroll ya kita. Misal dari sini, oke, dari sini ke sini teman-teman, ini nggak terlalu tinggi, mungkin dari sini ya ke level ini. Nah seperti ini. Nah area-area seperti ini bisa dianggap sebagai misalnya breakout di area sini gitu teman-teman ya. Itu ya tergantung ya, kita harus membentuk rule trading yang benar-benar jelas. Dan ya satu lagi ya, yang menentukan itu adalah pengalaman teman-teman ya. Kalau kita sudah pakai dari rule trading itu berkali-kali dan sekian lama, pasti kita sudah tahu ya gitu. Oh ini biasanya kalau seperti ini akan seperti ini gitu teman-teman ya. Makanya ada istilahnya itu Elliott wave dan lain sebagainya itu teman-teman ya. Itu karena pengalaman. Itu pengalaman yang apa namanya, yang sudah dijalani gitu. Oh biasanya kalau pola seperti ini akan seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Silahkan koreksi dan tambahkan masukannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.